Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini dengan izin Allah kita semua bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dilanjutkan dengan wirid, doa dan majelis ta'lim. Semoga rentetan amal-amal tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat beriring salam terlimpah curahkan kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang diutus sebagai uswatun hasanah, suri tauladan contoh hidup kita, baik dalam kehidupan pribadi, berkeluarga, bahkan dalam berbangsa dan bernegara. Semoga kelak kita semua dikumpulkan Allah bersama beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, sebelum kita mulai kita kirimkan Al-Fatihah dengan niat syifa. Semoga Allah berikan kesembuhan kepada jamaah kita yang biasa ikut ngaji. Yang pertama, Bapak Syafran bin Sahidun yang baru saja dioperasi. Kemudian Bapak Teddy yang juga sakit, semoga Allah angkat seluruh penyakitnya, dan juga orang-orang di antara kita dan orang-orang yang kita sayangi jika pun sakit, Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan, Allah pulihkan sehingga bisa kembali beribadah dengan maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi barakati hadzal majlis wa suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita seputar adab dan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kali ini kita akan menyampaikan adab bagi orang yang mau melakukan safar. Adab bagi orang yang mau melakukan safar. Nah, namanya hidup, pasti sudah barang tentu kita pernah melakukan safar, baik untuk sekedar silaturahim, atau mungkin bekerja, atau bahkan ibadah haji, umrah dan sebagainya. Selayaknya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah barang tentu juga safar ini ada tuntunannya, ada arahannya, ada akhlak dan adabnya yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga safar kita menjadi safar yang berkualitas, safar yang tidak sekedar berangkat saja, tetapi safar yang dihiasi dengan adab-adab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab ensiklopedi adab ini, yani Mausu'ah Al-Adab Al-Islamiyah, disebutkan 40, Pak. Bayangkan ada 40 sunnah Nabi yang disyariatkan saat safar, bahkan lebih. Yang pertama, ya, mungkin nanti kita akan buat
2 atau 3 pertemuan. Yang pertama adalah an-niyatus salihah, niat yang baik. Dengan keumuman hadis yang sama-sama kita hafal, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu dalam Islam itu, segala perbuatan bergantung dengan niatnya. Kalau kita niat safar itu karena Allah, niat karena ingin bersilaturahim, niat karena ingin mencari nafkah, niat karena ingin beribadah, maka biaya yang keluar dinilai sedekah, capeknya dinilai pahala, letihnya dinilai tambahan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan dalam kitab ini, wa kadzalik likay yuktabu lil 'abdi fi safarihi ma kana yuktabu lahu minal ajri qabla safarih. Dengan niat yang baik tadi juga bisa menyebabkan amalan-amalan yang biasa kita amalkan saat tidak safar itu tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu, biasanya kalau lagi di rumah tidak safar, melok pengajian, melok majelis. Namun karena safar tidak ikut. Itu oleh malaikat Bapak Ibu masih dicatat oleh Allah hadir di majelis ini. Dapat pahalanya. Biasanya kalau tidak safar atau tidak sakit, sholat tahajud. Namun karena safar tidak memungkinkan. Saya yakin orang-orang yang sudah istiqomah itu pasti sedih sekali ketika dia harus meninggalkan ibadah yang biasa dia lakukan. Namun tidak bisa karena ada safar. Tapi jangan terlalu sedih. Kenapa? Karena malaikat masih mencatat bapak malam ini tahajud, ibu malam ini tahajud, meski tidak tahajud malam itu. Atau yang biasa kami alami atau mungkin pernah kami alami, bangunnya lah sebelum subuh, wudu, sampainya di masjid, sempat dapat qobliyah, menunggu iqamah, perutnya mules. Kan tidak boleh kita sholat sambil nahan BAB ataupun buang air kecil. Kata Nabi, la salata fi hadratit ta'am wala huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Tidak ada sholat makanan sudah terhidang dan tidak ada sholat kalau perut masih nahan buang air. Maka berangkat ke kamar mandi. Begitu selesai dari kamar mandi, ngambil wudhu dan macam-macam. Datang ke masjid, sholat sudah selesai. Pertanyaan saya, apa yang ada di perasaan Bapak kalau itu yang terjadi? Pasti, ya Allah, tidak dapat jamaah. Ya, itu orang-orang yang istiqomah pasti akan merasakan kehilangan. Tetapi jangan sedih, kata Nabi Muhammad SAW, "Idza maridal 'abdu aw safar kutiba lahu ma kana ya'maluhu muqiman sahihan." Kata Rasulullah, orang yang safar atau sakit atau ada halangan apa sehingga tidak bisa beramal amalan yang biasa dia lakukan, tetap dicatat beramal. Ya Allah, luar biasa. Tetap dicatat beramal selayaknya dia beramal saat tidak safar dan saat tidak sakit. Nah, ini pentingnya niat. Tapi kalau tidak diniatkan saat safar itu, maka hal-hal semacam tadi tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya niat. Yang kedua, janganlah safar li ajli ma'siyatillah. Safar tapi untuk maksiat. Na'udzubillah. Safar untuk ngelabrak wong. Safar nak nyambung ayam. Safar, na'udzubillah, ya. Insya Allah tidak kita lakukan. Kalau itu dilakukan, ya, biaya yang dipakai dihitung dosa, waktu yang berlalu dihitung dosa, capeknya dosa. Semakin capek, bal kullama izdada ta'ban wa nafaqatan izdada itsman.
Bahkan setiap kali makin capek, makin keluar biaya, bertambahlah dosa orang itu. Karena tujuan dia safar, maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ini mungkin jarang kita lakukan tetapi sangat baik. Apa itu? Istikharah. Sunnahnya itu Pak, Bapak nak berangkat misalnya, nak ke Jawa, ada baiknya istikharah di malam hari. Salat 2 rakaat dengan wudu yang sempurna. Rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Supaya dengan salat yang sempurna, salam, berdoa kepada Allah, ya Rabb, sampaikan kami ada rencana akan safar, akan bahkan ibadah sekalipun. Jika safar ini ada kebaikan dunia dan akhirat, mohon dipermudah, mohon dilancarkan. Jikapun tidak, mohon palingkan kami dari safar ini. Itu bentuk penghambaan yang total kepada Allah. Sampai nak safar baik, izin dulu sama Allah. Istikharah itu Pak, salah satu media kita izin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu cara kita menunjukkan galau-galonya dengan izin Allah, galau-galonya dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adab yang berikutnya, yang keempat, melengkapi adab yang tadi, istisyarah. Yaitu meminta pandangan, pendapat orang yang kita anggap berpengalaman dalam bidang yang kita nak lakukan. Dan sebetulnya ini 2 konsep dalam Islam yang saling melengkapi Pak. Sebetulnya tidak hanya dalam safar, dalam segala bidang, dalam bidang usaha, dalam bidang bahkan nak bangun rumah, nak bangun masjid, nak bangun apa saja. Itu 2 hal ini seyogyanya dilakukan oleh orang muslim. Yang pertama istikharah, yang kedua istisyarah. Istikharah minta petunjuk ke Allah, istisyarah minta petunjuk ke manusia, ke orang yang kita anggap punya pengalaman. Kalau Imam Nawawi, urutan yang betul bukan istikharah baru istisyarah. Urutan yang tepat disebutkan dalam Al-Adhkar, kitab beliau, itu istisyarah dulu. Aku misalnya pengen ada rencana bangun rumah atau pengen ada rencana usaha. Langkah pertama, cari teman, kenalan, uang yang punya pengalaman di bidang usaha. Tanyakan, minta pendapatnya, begini caranya, pandangannya, SOP-nya, bagaimana sistem penggajiannya, bagaimana sistem karyawannya, bagaimana memilih lokasi yang strategisnya. Tanya, itu namanya bagian dari istisyarah. Bertanya kepada, di bidang medis berarti nanyanya ke dokter, orang yang ngerti kesehatan. Di bidang usaha ya pada pengusaha. Di bidang pembangunan tanya, oh luar biasa itu Pak. Banyak ilmu yang tidak ada dalam teori, ada dalam pengalaman. Makanya bahasa orang Arab, nasihat orang Arab, salil mujarrib wala tas'alil hakim. Tanyalah orang yang sudah pengalaman, jangan tanya orang yang sekedar tahu. Nah umrah saja, bahkan umrah saja Pak. Kita yang sudah sering, itu jangan pernah merasa sudah cukup. Enggak. Tanya lagi dengan orang yang baru datang. Apa dia aturan barunya sekarang? Mak manolah, kondisinya bagaimana? Apa yang harus dipersiapkan? Saya termasuk yang hampir setiap tahun melakukan umrah. Pun kalau mau berangkat, selalu bertanya kepada Ustadz siapa yang baru pulang. Apa yang baru di sana itu ada apa? Oh iya Ustadz, sekarang tidak bisa lagi mak ini, tidak boleh lagi mak ini. Oh, kita persiapkan semua. Ini bagian daripada istisyarah. Nak mondokkan anak, tanya, Ustadz, bagus mana lah Ustadz pondok? Apa Gontor? Antara Gontor sama misalnya Dalwa
Darul atau sama Temboro misalnya, atau sama kira-kira plus minusnya apa lah Ustadz, pandangan Ustadz. Ah itu bagian daripada istisyarah. Syukur-syukur yang ditanya ini lengkap, paket lengkap, ngerti medisnya, ngerti agamanya, ngerti bisnisnya, ngerti agamanya. Tapi kalau tidak, cuma ngerti di bidang bisnis, nanti tanya lagi ke orang kedua, yaitu seorang ustadz yang bisa mengarahkan pandangan syariatnya. Lah dapat dari seorang pengusaha pandangan begini, sistem gajinya begini, usahanya begini. Tanyakan ke ustadz, aku nak jualan, nak dagang, sistemnya mah ini ustadz, kira-kira menurut syariat melanggar tidak? Nah, ini istisyarah. Sudah dapat pandangan, pertimbangan, sholat malam, minta petunjuk sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, ini sudah aku istisyarah, aku sudah minta pendapat. Kalau keputusanku ini ada baiknya, mohon dilancarkan. Kalaupun tidak, mohon ganti dengan yang lebih baik. Subhanallah Pak, dua cara ini menunjukkan kita itu wong yang rendah hati, wong yang selalu berpasrah kepada Allah. Termasuk safar. Dan Imam Nawawi menyebutkan istisyarah dulu baru istikharah. Karena jangan sampai istikharah, lah dapat petunjuk, kemudian bertanya sama wong, ragu dibatalkan hasil petunjuk tadi. Ah itu sangat tidak beradab sama Allah. Yang bagus, nanya dulu manusia, pandangan-pandangannya, baru minta petunjuk untuk memantapkan pandangan kita dari Allah Subhanahu Wa Taala. Adab yang kelima saat safar, ibra'udz zimmah min huquqin nas. Bebaskan diri dari tanggungan kepada hak manusia. Maksudnya Mak Ustaz, kalau punya hutang, Bapak nak safar seminggu, 2 minggu, upayakan kalau ada rezeki bayar hutang dulu. Mau berangkat haji tapi masih punya tanggungan, bayar dulu. Karena kita ini tidak pernah tahu safar itu Pak. Kalau safar itu sebetulnya hanya menjemput ajal baik. Saya punya tetangga di Lampung, ibu-ibu, uangnya jarang metu Pak. Sejak pensiun ya gawainya di rumah ngurus keluarga. Tahu-tahu ibu itu diajak reunian dengan pensiunannya di dinas kesehatan. Kesimpulannya hasil reuni itu nak jalan-jalan ke Italia. Melo dia, ya sudah berangkat, izin rombongan. Sampai di Italia ninggal Pak. Ya jadi jauh-jauh ke Italia itu hanya sekedar jemput ajal baik Pak. Karena memang ajalnya itu tidak dicatat di Indonesia. Ajalnya di Italia sana. Supaya saya mendengar kisah, bukan mendengar lagi, memang kita tahu nih yang dekat rumah kita. Begitu misterinya ajal itu Pak. Dikira dia bakal senang-senang, dia bakal bahagia. Di masa Covid pula. Bayangkan itu. Sampai istri dia harus dipetikan, anaknya harus nyusul. Mending kalau di Romanya, di pelosok desa. Entah desa apa namanya. Nah, karena orang yang safar itu diintai dengan ajal, maka kalau punya hutangnya dibayar. Setidaknya pamit sama yang punya hutang itu beradab. Pak Haji, aku punya hutang sama Pak Haji. Nah, minggu depan aku ini nak berangkat umroh. Mohon maaf jangan Pak Haji, belum pacak aku bayarnya. Mohon maklumnya, mohon maaf. Wah, itu orang yang beradab. Dan penting wasiatkan kepada anak, juk tahu. Kaget kalau kita meninggal, na'udzubillah masih punya hutang, apa kata Rasulullah? Yughfaru lisyahidi kullu dzambin illa ad-dain. Orang yang meninggal di jalan Allah, tercabik-cabik tubuhnya sebagai syahid, diampuni semua dosanya, kata Nabi, kecuali hutang. Saking besarnya hutang itu. Nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini hatta yuqda anhu.
Rohnya wong muslim kalau meninggal terkatung-katung antara bumi dan langit. Enggak kunjung masuk surga walaupun ahli ibadah sampai hutangnya dibayar. Apalagi dia nak safar. Apalagi safarnya sering. Minggu kemarin ke Singapura, kayak bulan depan ke Malaysia, kayak bulan depan lagi ke Jawa. Tidak ada komunikasi dengan yang dihutangi. Kira-kira perasaannya apalah Pak, wong yang menghutang. Wong ini ku perhatikan safar terus, metu terus, utang tidak dibayar. Banyak duitnya dia nih. Mulai. Contoh terbaik kita siapa di sini Pak? Nabi Muhammad SAW. Bayangkan nih Pak, bayangkan. Nabi itu diusir dari Mekah ke Madinah, hijrah. Tapi sebelum berangkat, dipanggilnya Sayyidina Ali. Ali, itu di rumah aku, ada barangnya wong ini, ada barangnya wong ini, ada barangnya wong ini. Kaget kamu kembalikan nih. Subhanallah, dia kembalikan Pak. Makanya aneh orang Arab ini sama Nabi. Percaya betul, nitipkan semua hal kepada Nabi Muhammad. Cuma satu yang enggak dipercaya itu. Beliau ngaku Nabi. Itu baik Pak. Bayangkan disebutkan dalam kitab ini. Istakhlafa Ali bin Abi Thalib li raddil wada'i ila ahliha. Nabi sebelum berangkat sempat memanggil Sayyidina Ali. Meminta beliau mengembalikan barang-barang orang yang memusuhi Nabi. Balik. Jadi Nabi dulu rumahnya tempat penitipan barang Pak. Uang tidak percaya sama istrinya Dewi, tidak percaya sama Nabi. Nah ini pokoknya semua yang berkaitan dengan tanggungan-tanggungan hak manusia, titipan, hutang, ya dan sebagainya dibebaskan dulu. Nah, itu adab orang yang nak safar. Ya. Kemudian khusus perempuan, adam safaril mar'ati min ghairi mahram. Dilarang wanita safar sendirian. Disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad, la yahillu limra'atin, tidak halal bagi seorang perempuan tu'minu billahi wal yaumil akhir, yang beriman kepada Allah dan hari akhir, tusafiru masirata yaumin wa lailah, melakukan perjalanan satu hari satu malam, illa ma'adhi mahramin, kecuali berangkat dengan mahramnya. Ini pendapat mayoritas ulama begitu Pak. Tidak boleh perempuan itu berangkat sendirian. Ya, namanya fitnah macam-macam banyak terjadi. Cuma dalam kondisi tertentu, ya. Pendapat kedua, dan ini dari mazhab Imam Malik, mengizinkan perempuan itu safar sendiri dengan syarat ada jaminan keamanan dalam perjalanan, ada rombongan bersama dia perempuan. Ya, dan ini menjadi solusi pendapat kedua ini bagi umroh. Biasanya ada, mohon maaf, umroh atau haji janda tua, wong tua ndak kate, suami ndak kate, anak masih kecil-kecil, nak berangkat. Dan Arab Saudi pun sekarang mengizinkan itu Pak, umroh tanpa mahram. Dulu enggak boleh lagi, sekarang boleh. Artinya pindah pendapat itu. Ya. Karena mempertimbangkan. Itu pendapat dalam mazhab Imam Malik, dan hadisnya ada yang membolehkan itu. Selain hadis ini yang tadi melarang, ada hadis Nabi berbunyi begini Pak. Suatu hari nanti kata Rasulullah SAW akan ada seorang wanita dari kampung Hirah. Kampung di daerah Irak namanya Hirah. Dia akan berangkat haji sendiri. Kata Nabi, tidak takut dalam perjalanannya kecuali kepada Allah. Hadisnya panjang. Sebetulnya hadis ini tidak sedang membahas safar sendirian. Tapi Nabi nak ngenjuk tahu kage Islam itu akan kuat. Saking kuatnya rasa aman berada di seluruh wilayah umat Islam. Sampai-sampai ada betino berani berangkat dewean. Saking amannya jalan itu. Jadi Nabi itu sedang menjelaskan prediksi di suatu hari nanti umat Islam itu kuat
saking kuatnya, saking hebatnya, semuanya aman, nggak ada masalah. Kalau di zaman Nabi kan wong muslim nak berangkat dagang tuh takut-takut Pak, kaget dibunuh wong, dirampok, Nabi sedang menjelaskan itu. Sebetulnya hadis itu nak menjelaskan tentang ya maju dan jayanya umat Islam. Tetapi Imam Malik melihat sisi lain. Oh berarti betino boleh berangkat safar dewean. Kalau nggak boleh Nabi seharusnya memberikan keterangan juga. Walaupun sebetulnya safar dewean tidak boleh. Nah dari hadis inilah ya, para ulama atau khususnya dalam mazhab Imam Malik, bahkan saya sudah ngecek di lembaga fatwa Yordania membolehkan mengambil pendapat ini. Tapi dengan syarat menjaga adab-adab ketakwaan, berhijab dan sebagainya. Kedua ada jaminan aman. Yang ketiga ada rombongan-rombongan perempuan yang lain walaupun tidak ada mahramnya. Adab berikutnya ini luar biasa. Isti'dzanul walidain, izin sama wong tua. Pamit sama orang tua. Walaupun kita sudah jadi orang tua juga Pak. Ya, jadi walaupun Bapak mohon maaf mungkin umurnya lah 60, 70 tapi masih punya wong tua. Dan Bapak nak safar. Di antara adab yang sangat dianjurkan, berpamitan sama kedua orang tua. Ya alasannya sangat jelas Pak, alasannya sangat jelas. Ridho kita, ridho Allah ada di mereka. Kalau di safar ini kita ninggal dan sudah minta ridhonya wong tua, berarti kan ninggal dalam keadaan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dan saya kira ini yang di hadapan kami ini kan wong-wong tua sepuh. Kata orang Pak, kalau saya salah mohon diluruskan. Orang itu makin tua makin sensitif. Cepat kesinggung. Sensi Pak. Misalnya ada anaknya berangkat sama menantu atau sama bahkan cucunya jalan-jalan ke Singapura misal. Wong tuanya mungkin tinggal di kampung atau tinggal di daerah lain. Dapat kabar dari tetangganya. Bu, Pak, si anak Bapak lagi di Singapura ya? Loh, udah tahu. Udah kasih kabar. Iyo, aku jinggo dia di status Facebooknya lagi jalan-jalan di. Kira-kira perasaannya mak mana lah Pak? Wong tua, anaknya jalan-jalan sekeluarga, dia udah dijo tahu. Justru taunya dari orang, pasti kesinggung, ndak enak nih rasanya. Dan itu termasuk muslim yang begitu tidak berpamitan sama orang tua, itu akan tidak beradab. Bahkan kalau saya boleh tambahkan, dan ini saya ambil dari kitab Al-Adhkar, tidak hanya orang tua Pak, guru ngajinya yang sifatnya spesial, yang memang dia bimbingannya ke dia, banyak nanyanya ke beliau, itu minta doanya. Di sini ditambahkan juga karyawan kepada bosnya. Ya dia lagi nukang misalnya di masjid ini, kan sekarang kalau nukang di sini berarti ketuanya Pak Yai Najib. Pamit, Pak Haji aku 3 hari ini tidak bisa begawe. Napa? Nah hajatan di Lubuk Linggau misalnya. Itu adab, tidak nyelonong tahu-tahu tidak muncul, kita nyari mana wong ini, tahu-tahu kaget muncul lagi setelah 4 hari. Nah, tidak boleh. Adabnya berpamitan, izin dengan orang tua dan orang-orang yang dianggap terhibur hatinya kalau dia dikasih tahu. Ya. Yang berikutnya, ini adab yang berikutnya yang ke-8, al-wasiyah, meninggalkan wasiat. Kata Nabi, tidak paslah ada orang bakal melakukan 2 hari perjalanan ataupun minap tanpa ada wasiat yang tercatat. Catat wasiatnya. Ya, terutama berkaitan dengan harta. Ya, berkaitan dengan apalagi yang sakit mau berobat ke Singapura, mau berobat ke Malaysia, enggak tahu itu Pak, sudah 50-50 Pak itu. Pak, catat. Wasiatkan 1/3 hartanya misalkan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala.
disedekahkan, wakafkan. Nah, kaget kalau bapak meninggal, ini ada harta bapak, jadi harta warisan kamu, cuma bapak minta sepertiga, baik nak, mohon kamu sumbangkan, wakafkan ke masjid, wakafkan ke pesantren. Iya pak, karena kalau semuanya diserahkan ke anak jadi waris, kita tidak tahu anak kita ini ingat kita tidak kakek itu. Uang itu untuk apa tidak tahu. Ya. Maka dalam Islam membuka keran untuk kita mewasiatkan sebagian harta itu di jalan Allah untuk bekal kita dewe. Dan itu tidak boleh lebih daripada 1/3. Kemudian yang ke-9 al-istikhlaf. Fayambaghi lil mar'i an yastakhlifa ala ahli baitihi man yaqumu ala umurihim. Hendaknya orang yang mau safar mengangkat seseorang menggantikan posisinya untuk ngurusin keluarganya. Kalau bapak nak safar, minta siapa misalkan kakaknya, kakeknya, ya. Seperti saya ada lihat di sini kemarin, dia nak berangkat haji, suami istri, anaknya masih SMP. Siapa yang nak ngurusi dia inilah? Saya tanya, nah, kakek, anak-anak siapa yang ngurusin? Alhamdulillah neneknya datang dari kampung. Nah, itu sunnah, bagian dari sunnah mencari pengganti dia dalam ngurusi anak. Al-istikhlaf namanya. Seperti halnya Nabi Muhammad SAW meminta Sayyidina Ali untuk ngurusi rumahnya. Ya. Dan yang ke-10, meninggalkan nafkah buat keluarga. Jangan berangkat-berangkat baik. Bahkan sebagian ulama mengatakan belum dinyatakan mampu berangkat haji kalau dia baru sekedar mampu biaya untuk dia dewe. Sedangkan anak yang ditinggalkan terlantar. Disebut mampu itu punya biaya untuk hidup di kota suci Mekah, Madinah, dan punya biaya untuk keluarga yang ditinggalkan. Selama berapa hari? Ya selama berapa hari dia? 40 hari, kira-kira berapa lah anak itu makan 40 hari? 4 juta, 5 juta, 10 juta. Ya. Nah, itu ditinggalkan. Jangan sampai dia berangkat enak-enak, keluarganya sengsara. Yang ke-11, at-tazawwud bin nafaqatil halal. Berbekalah dengan harta yang halal. Yang nak berangkat ini bawa bekalnya yang halal. Kenapa? Karena salah satu keistimewaan wong safar itu mustajabud doa. Doanya mustajab. Kalau dia berangkat pakai uang riba, dia berangkat mohon maaf pakai uang orang tanpa izin, bahkan naudzubillah sebagian ada yang berangkat pakai uang masjid, tidak pamit sama pengurusnya, ya, ditilapnya uang masjid misalnya, naudzubillah. Maka menjadi orang yang tidak mustajab doanya, akan sia-sia bahkan dosa selama perjalanan dia. Nabi Muhammad SAW menyebutkan dalam satu hadis, "Dzakara ar-rajula yutilu as-safar, ash'ath aghbar, yarfa'u yadayhi ila as-sama', yaqulu ya Rabb ya Rabb, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bi haram, fa anna yustajabu lidzalik." Kata Nabi cerita ada orang safar, rambutnya itu sampai kusut-kusut, berdebu. Kemudian orang tersebut yang safar tadi mengangkat tangannya ke langit, merintih-rintih, ya Rab, ya Rab. Orang ini semestinya doanya mustajab. Bayangkan musafir, ngangkat tangan, merintih-rintih. 3 syarat dikabulkannya doa ada pada orang ini. Tapi apa kata Nabi? Wa mat'amuhu haram. Makanannya haram. Mashrabuhu haram, minumnya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya biharam, konsumsinya, pegangannya haram. Fa anna yustajabu lidzalik. Maka bagaimana Allah akan mengabulkan doanya? Ini safar, jadi mohon maaf, koruptor berangkat haji, tidak berkah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini
Dan adab yang berikutnya, upayakan membawa nafkah itu yang cukup, bahkan bila perlu lebih dari yang dibutuhkan. Jadi safar itu bawa nafkah untuk dirinya dan meninggalkan nafkah untuk keluarganya. Nafkahnya halal dan cukup. Cukup itu maksudnya jangan sampai membuka kesempatan untuk minta-minta di jalan. Tidak apa-apa lah kaget tinggal minta baik sama wong sano. Tidak boleh, upayakan cukup. Ya, sehingga tidak membuka minta-minta. Yang terakhir untuk hari ini, ya, yang ke-13. Saya kira jarang diamalkan ini dan mungkin tidak tahu di sini ada yang bisa mengamalkan ini tidak. Kalau istrinya lebih dari 1, istrinya 4, dia nak berangkat 5 hari, 10 hari, sebulan. Siapalah yang diajak ini Pak? Istri pertama, apa kedua? Sebentar, sebelum aku jelaskan, di sini nih. Si kok galau apa mana ini? Kalau si kok tidak perlu aku jelaskan. Jadi kalau lebih dari 1, Pak, 1, 2, 3, 4, sunnahnya diundi. Disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Imam Bukhari, kana idza arada an yakhruja, Nabi kalau nak safar, aqra'a baina nisa'i, beliau akan undi di antara istrinya. Fa ayyatuhunna kharaj sahmuha, siapapun yang namanya metu, dialah yang diajak Nabi. Nah, kakek dulu Haji. Kalau namanya dia galau Jadi kalau sudah keluar nama keluar, itu yang diajak. Di safar berikutnya diundi lagi tanpa memasukkan nama yang sudah diajak. Itu Pak Haji. Tapi saya kira ini tidak diamalkan, si kok galau di sini nih. Ya. Itu semua demi apa? Demi menutup ya keributan, ighlaqul masyakil. Jadi kalau bisa dikumpulkan 4-4-nya. Tidak mungkin saya tak kumpulkan 4-4-nya perang misalnya. Ya sudah. Pacara dewek itu ngaturnya. Ya. Saya kira itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nanti insyaallah dalam kesempatan berikutnya kita akan jelaskan adab safar yang berikutnya, diantaranya tidak boleh safar sendirian, harus ya upayakan jangan sendirian. Nanti safar itu kalau lewat tanjakan Pak, sunnahnya kalau lagi tanjakan begini, sunnahnya takbir. Jadi kalau bawa mobil lewat tanjakan Allahu Akbar, itu sunnahnya. Nanti banyak doa-doa yang dibaca, zikir-zikir yang dibaca. Ya, insyaallah sampai 40-an kita sudah jelaskan 14, 13. Nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan seputar safar. Ustaz, ya. Bukan tentang safar, tapi tentang tadi ingat tentang undian tadi Ustaz. Teringat juga dengan yang Nabi Yunus kan, itu juga ngundi kan di kapal tuh kan, siapa yang turun. Yeah. Nah saya mau tanya tuh apakah undian tuh sebenarnya sama dengan judi atau menentukan nasib? Kenapa dibolehkan? Iya. Yeah. Undian itu sistem, bisa haram karena dianggap judi, bisa halal. Kapan dianggap judi? Jika narok modal. Ini duit aku, ini duit kamu, ini duit ini duit ini. Siapa yang metu namanya dapat galo. Ini undian yang haram, judi. Tetapi kalau undiannya tidak naruh modal dari para peserta yang diikut undian. Saya misalnya punya uang atau punya hadiah HP, cuma 1. Sedangkan aku nak ngenjuk, yang mau dia kasih ini banyak nih yang datang. Mana caranya nih biar ya sudah kita undi baik. Siapa yang keluar dia yang dapat. Apa bedanya Ustadz dari 2 sistem undi tadi? Satu ada modal. Yang satu ada modal, yang satu tidak perlu mau. Yang kedua,
pada sistem undian yang haram itu ada pihak yang terugikan. Sudah naro, enggak betul duitnya, rugi enggak dia? Rugi lah, duitnya angus. Tapi kalau saya ini misalkan sekarang ini, Pak aku ada HP Pak, aku nak ngundi nama Bapak. Siapa yang keluar aku jual HP ini misalnya. Dapat, Kak Tamrin misalnya dapat ini. Yang lainnya rugi enggak Pak? Enggak rugi sama sekali. Karena memang tidak ada yang terugikan. Undian yang semacam itu tidak dipermasalahkan. Jadi ada undian yang boleh, ada undian yang tidak. Banyak itu hadiah-hadiah dari produk-produk itu tidak ada masalah. Wallahu taala a'lam. Silakan Bapak Ibu. Arisan macam-macam Pak. Ya. Arisan tidak ada masalah juga karena tidak ada yang terugikan. Kalau arisan itu bukan untuk mendapatkan cuma dapat nomor urut baik. Tapi pada akhirnya semua akan dapat. Cuma enggak kurang baik kalau sering-sering arisan, meninggalkan utang. Tapi yang itu yang tradisi orang Arab itu yang tatoyar melempar ulang untuk menentukan berangkat kemana itu kan. Itu kebudayaannya wong jahiliyah. Iya. Itu bedanya dengan tadi apa? Itu kan menentukan nasib kan? Iya, bukan nasib. Kalau ini tidak nasib ya, tidak menentukan nasib. Beda dengan orang yang disebutkan itu ada keyakinan ya di dalam orang. Kalau ini keluar nanti celaka, kalau tidak keluar nanti tidak celaka. Kita safar enggak ini? Akhirnya diundi. Kalau keluar A safar, kalau enggak keluar B tidak safar. Dan itu ada keterkaitan keyakinan bahwasanya nasib dia ditentukan dengan itu. Nah, itu yang enggak boleh. Disertai dengan keyakinan baik buruknya bergantung dengan hasil dari tatoyur tadi yang disebutkan innama harrama alaikumul maitata hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir la innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibu. Jadi kalau orang Arab dulu begitu Pak, misalnya mau gimana nih, mau safar atau tidak, ya sudah kita bisa pasang panah boleh, kalau dulu pakai panah, siapa yang keluar panahnya jadi safar, kalau enggak keluar panahnya enggak safar. Itu bukan undian yang berbagi hadiah semacam itu, enggak ada masalah. Tapi kalau yang sebutkan tadi itu sudah tatoyur namanya, tatoyur itu ngadu nasib namanya. Ngadu nasib menentukan takdir dia hanya dengan panah. Kalau ini kan tidak ada ini. Apa yang nasib yang terubah dari sistem tadi? Aku nangenjo, nasib aku bergantung dengan HP itulah. Kalau aku tidak dapat HP, mati aku, hidup aku. Tidak ada. Ini nak ngenjo hadiah, jumlahnya cuma 1, nggak bisa diperbolehkan. Ya. Silakan, yang lainnya boleh Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kalau tadi malah masa safar, saya kenakan adab sholat, mungkin itu rukun sholat Pak. Mohon maaf ini kadang imam sudah berbicara, sufu paku sufu min sholat, rapat, masa Indonesia malahan, rapat lurus pakai sempurnanya. Tapi Pak, saya pernah menegur itu, mungkin ini apa ada rujukannya, itu masih ngangkang Pak basis kayunya, 40 cm mungkin ini. Bulan kita di belakang Pak, pakai span. Itu. Bagaimana kita negurnya? Apa ada sanatnya ini maksudnya? Berapa saya pernah tegur, ada yang nurut. Dek, rapatkan dek, nurut. Tapi ada yang tidak mau Pak. 1. Yang kedua, ini karena kita ini sudah YouTube Pak. Ada ndak adab sholat azan itu Pak? Soalnya azan itu langsung ke depan ndak pekopca Pak. Kita kan dilihat di TV ini. Nah, maksud saya ada ndak kalau menurut Nabi dulu kan nyuruhkan itu kan kita tidak tahu apa pakai kopca apa tidak. Kopcanya kan nasional kan. Sedangkan yang lain-lain itu kopca semua Pak. Kalau sekali oke kita biarkan. Lagi. Suara bagus oke suaranya. Tapi ndak kopca Pak langsung pakai span pula baju kaos. Terima kasih. Ya. Masalah
berdiri, Pak. Jadi saya jelaskan syarat salah satu rukun sholat itu berdiri normal. Berdiri normal, Pak. Mohon maaf, ini rukun. Nah, ini normal namanya, Pak. Dari atas sampai bawah rata. Ini rukun, kalau ditinggalkan batal. Nah, yang bisa membatalkan ini, Bapak kalau ngeliat saya apa namanya, Pak? Bahasa Indonesia yang sedang saya lakukan ini apa? Kalau saya gini, apa bahasa Arabnya, Pak? Bahasa Indonesia apa, Pak? Ngangkang. Ini bukan berdiri ini. Orang yang semacam ini mutusaf. Ya. Banyak saya lihat itu, Pak, banyak. Saya tahu maksudnya itu apa. Dia tuh nak nempelkan kaki ke kaki. Wong yang sebelah ndak galak, cerjernya. Ndak galak, kejernya. Ndak galak, kejer, tendangnya sama dia. Ya itu nggak boleh sebetulnya mengkangkang. Makanya dalam mazhab Syafi'i dan para ulama itu memberi batasan. Ada yang sejengkal maksimal. Jadi nggak boleh. Kalau orang itu ngejauh, bukan kakinya yang melebar, dirinya yang mendekat. Bukan kakinya yang makin laju kayak kidang barai dia. Kuda-kuda. Banyak itu, Pak, terutama muda-muda itu, anak-anak muda. Ya pakai span, melok ngajinya ndak tahu di mana, baca buku baik dia ndak ngaji sama ustadznya. Kangkang begini no. Saya tegur itu kalau saya lagi sholat, rapatkan. Saya dengar kalau di Palembang ini yang paling keras masalah ngangkang itu Ustadz Legawan. Ustadz Legawan itu kalau, oh yang ngangkang itu, mutusab itu, nah ditegurnya sama, tegurnya langsung yang ngangkang. Ada yang nurut, ada yang tidak, dianggap punya pandangan. Baik, itu satu. Jadi tidak mengangkang, karena kalau ngangkang namanya bukan berdiri, sedangkan berdiri itu rukun sholat. Yang kedua masalah azan pakai peci, sebetulnya tidak ada ketentuan, cuma memang ada adab-adabnya muazin. Nah adab muazin ini ada yang bersumber dari Nabi, seperti berwudu, tidak duduk kalau lagi azan, kemudian tepat waktu, kemudian suaranya bagus. Ini adab-adab yang datangnya dari Rasulullah. Ada adab yang datangnya dari budaya, di mana bumi dipijak, disitulah langit di tempat kita ini, di negeri kita ini, wong kalau azan ndak pantas nian kalau ndak pakai peci. Nah, itu pandangan adat sebetulnya, Pak. Dan itu dibenarkan dalam syariah. Kalau memang di daerah sini, imam sajalah, Pak, imam di negeri kita atau khatib Jumat nanti, kalau tidak pakai peci, rasanya mak mano lah, Pak. Khatib Jumat tidak pakai peci, itu akan menyelisihi rasa jamaah. Tapi Bapak coba lihat video khatib Jumat di Filipina. Khatib Jumat umum pakai jas, tidak pakai peci, bahkan pakai kaos, celananya jeans. Ya orang sana rasanya beda dengan kita, dia biasa baik. Di kita tidak pas. Nah ini yang disebut dengan al-adah muhakkamah, sesuatu yang sudah dianggap adat oleh kaum muslimin itu akan diakui. Ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun. Apa yang dipandang umat muslim itu baik, maka dia baik. Makanya nggak bisa khatib Jumat misalkan, oh itu kan nggak wajib, nggak ada ketentuan. Ya betul, memang dari Nabi nggak ada bunyinya khutbahlah pakai peci, kata memang. Khutbahlah nggak boleh pakai jas, nggak ada memang. Kalau berbicara sah, tapi nggak pantas karena akan menyelisih orang, akan menyelisih rasa yang sudah menjadi adat. Jadi kalau bisa, dan itu berkembang loh, Pak. Adat istiadat itu berkembang 100 tahun kemudian, wallahu a'lam, Pak. Kalau berubah, justru azan itu bagusnya pakai topi bukan peci misalnya. Mungkin adat itu dinamis, bisa saja berubah. Tapi hari ini yang saya tahu khatib Jumat pakai peci, Bilalnya ya pakai peci, ya, dan lain sebagainya. Wallahu ta'ala a'lam.
Ya silakan. Yang istisaro tadi Pak Ustaz. Jadi sebelum istiharo baru ini saudara. Nah kadang-kadang kita ini umpamanya membangun taruh ke masjid. Lah kita istisaro, kadang-kadang keluar dari itu. Lah sudah kita istisaro kan ini tanya ini makna planningnya ini. Nah. Kemudian keluar dari situ. Setelah kita negur, sudah istisaro kita ini, dia keluar dari situ, apakah kita ikut andil dalam artian bahwa kita berdosa? Setelah istisyarah? Iya kan, istihara. Nah kan planningnya sudah ini yang harus kita gawe ke bentuknya ini, posisinya ini lengkap. Oke. Nah setelah itu berubah. Berubah istighfar. Iya, yang rombongan dari kita tadi kan berubah. Itu penentuan itu. Nah, itu kita lah ngomong ini, cuman dia merubah. Nah, yang berubah itu sudah istikharah juga? Iya, sudah. Sudah? Iya. Jadi pas dia itu perjalanan waktu nyingok tempat lain, berubah dia. Pandangannya. Iya, bangunannya itu. Kalau istikharahnya masih sudah ya benar wajib. Ya, nah kemudian yang ke ini umpama perjalanan tadi pembekalan yang dibekal itu harus ini. Nah kalau undian tadi Pak Ustadz yang umpama umroh gratis, nah kan karena dia bekal pun gratis. Mana Ustadz? Ya. Yang pertama sudah istisyarah detil bla 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 bla, kemudian dia istikharah. Saya yakin istikharahnya nggak detil. Masalah teknis itu boleh berubah di tengah jalan. Kan nggak mungkin istikharah ini nak masang warna kuning apa hijau ya Allah. Nggak sampai sedetil itu. Mungkin lebih kepada aku nak bangun atau tidak tahun ini. Nah, baru kita insya Allah tidak termasuk berubah. Yang jadi masalah itu sudah mateng perhitungannya galau-galau bagus, sudah mantep nih istikharah lah Allah. Petunjuknya jangan dilakukan. Nah, itu tantangan kita dengan iman kita tadi. Berani gak itu? Sanggup gak batalkan yang sudah dia rencanakan matang, kemudian dia batalkan karena dapat petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu saya alami betul itu Pak. Saya mau lanjut S3 kemarin, dapat tawaran beasiswa S3. Wah saya ikut semua tes Pak. Bahkan tes bahasa Arab, alhamdulillah nilai kami paling tinggi. Tertinggi nilai bahasa Arab itu. Sudah pokoknya tinggal dapat. Malam saya sholat, Allah. Pagi-pagi ya Allah. Tenang sekali batin saya Pak. Itu salah satu cara Allah menjawab istikharah itu diberikan ketenangan yang luar biasa Pak. Saya tenang. Tenang untuk membatalkan Pak. Di hati itu. Batalin aja lah, ini enak banget. Saya telepon panitia, saya batal ngambil beasiswa S3. Kenapa? Pokoknya batal. Saya yakin ini dari Allah Subhanahu Wa Taala. 3 hari dari itu Pak, ada pengusaha ngasih saya duit ratusan juta. Ustadz S3 biar saya aja yang nanggung semuanya, dikirimnya semua. Hanya 3 hari itu Pak dari istikharah itu. Luar biasa, saya merasakan Allahu Akbar. Tanpa diduga. Tahu-tahu ngabungin saya, Ustadz kemana S3-nya? Iya Pak Haji, ya insya Allah berapa lah biayanya? Ya sudah aku bayar nanggung galaunya. Dikirimnya langsung Pak. Aku jingok nolnya itu benar apa ini? Oh iya. Di situ tantangan gitu. Udah mateng langet teh, udah melo ini mulai proses. Tinggal Allah kasih petunjuk lewat. Itu istikharah. Kadang-kadang tidak sesuai dengan hati. Kalau batin saya masih mau sebetulnya Pak. Nilai tertinggi, posisi tinggal ACC baik. Tapi rupanya Allah pengen jalur yang lain. Yang itu jadi ya. Jadi kalau masalah undian tadi ya dia dapat undian umroh ya alhamdulillah itu rezekinya. Ini Nabi melakukan undian. Istrinya nak diajak berangkat 4 orang, 9 Nabi.
Ya dah. Siapa yang diajak umroh sama Nabi undian. Berarti ada undian yang halal, ada undian yang haram. Dan Nabi lakukan itu. Nabi Muhammad SAW aqra'a baina nisa'ihi fa ayyatuhunna kharaja ma'aha. Nabi Muhammad SAW kalau mau berangkat. Iya sebentar. Umrohnya itu dari undian. Kemudian dia dapat umroh dari undian. Dapat gak boleh. Tapi kan misalkan dia berangkat tidak punya bekal. Nah, itu yang dimaksud tadi itu. Ya, dia pertama dari umrohnya boleh didapatkan dari undian. Jangan ditolak. Misalnya, oh saya gak mau kalau umroh dari undian. Haram katanya. Haram apa? Halal. Itu hadiah. Ya dapat. Nah cara bekalnya gimana? Boleh gak ngutang Ustaz? Nah, untuk bekal. Fatwa dari Arab Saudi, boleh enggak hutang untuk ibadah? Nah, ini khilaf di antara ulama. Solusinya kalau begitu posisinya dan dia punya potensi membayar hutang, enggak apa-apa minjem untuk bekal. Ya, dan ini biasanya fatwa itu akan ditanyakan di bab kurban, Pak. Orang nak kurban enggak punya uang. Tapi dia tahu dia bakal panen 3 bulan lagi. Panen duren atau panen sawahnya. Boleh nggak dia minjem dulu untuk kurban? Boleh. Sah kurbannya, kaget begitu panen dibayar. Dia dapat umroh. Diambil nggak? Ambil. Tapi nggak kata bekal Ustaz. Ngutang dulu. Kaget simpenannya selama 3 bulan bayar hutang. Ya, kira-kira jelas ya. Ya. Boleh, nggak ada masalah. Kalau masjid kita kaget ngeju umroh juga. Baik, saya kira itu yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Sama-sama kita. Tadi betul itu Pak Haji, kalau sholat, tapi dengan cara yang namanya kadang wong tuh nggak ngerti, diinjuk tahu. Jadi imam itu memang jangan sekedar masuk sufu vakum tapi nggak ngelihat, benar-benar dilihat seharusnya. Kita bukan nabi. Kalau Nabi ya, Nabi mengatakan sawu sufufakum fa inni arakum min wara'i dhahri. Luruskan dan rapatkan karena sesungguhnya saya bisa melihat kalian dari punggung saya. Nabi itu Pak kalau ngeluruskan saf jarang lihat jamaah gini. Karena beliau itu salah satu kelebihannya bisa ngelihat dari punggung. Kage Bapak jangan praktek. Lurus dan rapatkan. Sungguh saya bisa lihat kalian dari punggung saya. Wih dukun Bapak ini imam kita. Tidak bisa, tetap dilihat, diperhatikan. Oh mohon itu jangan terlalu ngangkang. Ya. Dan subhanallah nanti kita akan bahas juga tentang meluruskan saf. Meluruskan saf itu Pak bisa menjadi terapi sombong. Bisa menjadi terapi. Enggak mudah Pak disuruh geser orang itu Pak. Ada orang itu kekeh enggak mau. Karena dia siapa kamu nyuruh saya geser-geser. Kata dalam hadis Nabi untuk bisa salah satu menghilangkan kesombongan itu melembutkan hati. Bayangkan Bapak sudah naruh HP, sejadah. Tahu-tahu yang nyuruh masih muda pula. Pak Haji, mohon Pak Haji geser ke kiri. Itu kalau hatinya ada, hebatnya budak ini. Itu butuh kelembutan hati. Ya. Insya Allah kita dibimbing Allah untuk hati kita menjadi hati yang lembut munrub ya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.